Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan menjelaskan Undang-Undang Gerakan Pramuka dan ADART Gerakan Pramuka untuk memenuhi tugas SKU pelantikan pendega. Nah, apa itu Undang-Undang Gerakan Pramuka? Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menjadi dasar hukum yang kuat dan mengikat bagi semua komponen bangsa untuk terlibat dalam gerakan pramuka. Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 ini disahkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 dan ditandatangani oleh Presiden RI Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono serta dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 131. Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan, pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, Gerakan Pramuka AD dan ART. AD atau Anggaran Dasar dan ART atau Anggaran Rumah Tangga. Gerakan Pramuka merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. AD atau ART menjadi landasan kerja dan landasan gerak-gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Dalam memahami isi AD/ART Gerakan Pramuka terdapat beberapa hal yang perlu dipahami. Ada landasan hukum Gerakan Pramuka. Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dengan pertimbangan 1. Anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkepribadian dan watak luhur, dan seterusnya. Kedua, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut harus dilakukan di lingkungan anak-anak dan pemuda dan samping lingkungan kelurahan dan sekitarnya. Yang ketiga, sesuai TAP MPRS nomor 1 strip MPRS strip 1960 tentang GBHN dan TAP MPRS nomor 2 strip MPRS strip 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 61 strip 69 mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya. Perlu menetapkan suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut di atas. Nah, selanjutnya pokok-pokok penting ADART Gerakan Pramuka. Yang pertama, pembukaan memuat dasar filosofis dan historis ketentuan dalam ADGP. Kedua, ada eksistensi, nama, status, dan tempat, asas, tujuan, tugas pokok dan fungsi, sistem AMONG, PDK, KH, MK, M, dan kiasan dasar, organisasi, anggota jenjang organisasi, kepengurusan, Saka, Deka, Lemdik, bimbingan pemeriksaan keuangan, musyawarah dan referendum pendapatan kekayaan, atribut GP, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam, serta tanda-tanda ART, pembubaran dan perubahan AD. Selanjutnya ada penyempurnaan berdasarkan keputusan Munas 2003. Yang pertama ada alinea ketiga, pembukaan menyesuaikan dengan paradigma baru yang menyertakan kaum muda. Kedua ada alinea 4, pembukaan sistem AMONG tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari metode kepramukaan karena ia merupakan sisdiknas. Ketentuan yang disempurnakan. Pasal 4 AD, penegasan formulasi tujuan dengan menambahkan guna, mengembangkan, dan seterusnya. Pasal 5 AD, ditambahkan rumusannya sehingga menjadi titik serta membangun dunia yang lebih baik. Pasal 8 AD, selain mengatur upaya ditambahkan juga usaha yang dilakukan GP. Selanjutnya ada prinsip dasar kepramukaan, berfungsi sebagai norma hidup seseorang anggota gerakan pramuka, landasan kode etik gerakan pramuka, landasan sistem nilai gerakan pramuka, pedoman dan arah pembinaan kaum muda,
landasan gerak dan kegiatan pramuka mencapai sasaran dan tujuannya. Oke, jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait syarat SKU Pelantikan Pandega. Terima kasih. Santi.